Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cinarwangi Menanweki. Masih bersama saya Bung Imam dalam Ngobrol Sosiologi episode ke-17. Kali ini kita akan membahas sebuah pendekatan yang mengguncang dunia filsafat dan ilmu sosial, yaitu dekonstruksi dari Jacques Derrida. Apa itu dekonstruksi dan bagaimana konsep ini mengajarkan kita untuk berpikir ulang tentang struktur bahasa, makna, dan kekuasaan? Mari kita telusuri bersama. Jacques Derrida adalah seorang filsuf asal Prancis yang lahir pada tahun 1930 dan dikenal sebagai pelopor gerakan poststrukturalisme. Derrida menjadi terkenal karena kritiknya terhadap struktur pemikiran Barat yang menurutnya terlalu bergantung pada oposisi biner seperti benar versus salah, subjek versus objek, pusat versus pinggiran. Derrida percaya bahwa cara berpikir seperti ini terlalu sederhana untuk memahami kompleksitas realitas. Ia kemudian mengembangkan konsep dekonstruksi untuk membongkar struktur tersebut. Dekonstruksi adalah metode analisis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap teks, ide, atau konsep memiliki kontradiksi internal yang melemahkan klaim kebenarannya sendiri. Dekonstruksi tidak berarti menghancurkan, tetapi lebih kepada menggali lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik teks dan ide. Menurut Derrida, teks atau wacana tidak pernah memiliki makna yang tetap, tetapi selalu bergantung pada konteks dan interpretasi dari pembaca. Derrida mengkritik logosentrisme, yaitu keyakinan bahwa makna berasal dari pusat yang stabil seperti Tuhan, akal, dan kebenaran universal. Bagi Derrida, tidak ada pusat yang benar-benar stabil. Sebaliknya, makna selalu bergeser melalui apa yang ia sebut sebagai difference, yaitu kombinasi dari difference, perbedaan, atau differ, penundaan. Artinya, makna muncul dari hubungan antar tanda-tanda. Tetapi, tanda-tanda ini terus berubah seiring waktu dan konteks yang ada. Derrida menunjukkan bahwa bahasa penuh dengan ambiguitas, seperti contoh, kata keadilan memiliki arti berbeda bagi seseorang yang tertindas dibandingkan dengan seseorang yang berkuasa. Dalam sebuah teks hukum, aturan yang tampak jelas seringkali memiliki celah interpretasi yang berbeda-beda. Melalui dekonstruksi, Derrida mengajak kita untuk tidak menerima makna secara mentah-mentah, tapi menggali bagaimana makna itu dibentuk, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Metode dekonstruksi Derrida memiliki implikasi besar dalam ilmu sosial. Yang pertama, kritik terhadap kekuasaan. Dekonstruksi dapat digunakan untuk membongkar bagaimana narasi kekuasaan dibangun melalui wacana. Yang kedua, kesetaraan. Dekonstruksi membuka ruang untuk mempertanyakan norma-norma sosial yang mendiskriminasi kelompok tertentu. Yang ketiga, pluralisme, di mana dekonstruksi menghormati banyak sudut pandang karena tidak ada satupun yang dianggap paling benar. Tentu saja dekonstruksi juga mendapat kritik, terutama karena dianggap terlalu abstrak dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Beberapa kritik utama adalah relativisme ekstrim, di mana dekonstruksi dituduh melemahkan gagasan kebenaran universal. Yang kedua, kompleksitas, di mana pendekatan ini sering dianggap terlalu rumit dan sulit dimengerti oleh orang awam. Namun, Derrida menekankan bahwa dekonstruksi bukanlah jawaban akhir, melainkan alat untuk mempertanyakan dan merefleksikan ulang struktur-struktur yang selama ini kita anggap sebagai normal. Di dalam dunia modern yang semakin kompleks, dekonstruksi tetap relevan, terutama di era media digital.
Dalam media sosial, narasi yang viral seringkali memiliki agenda tersembunyi yang bisa kita bongkar melalui pendekatan dekonstruktif. Hal lain contohnya kebijakan publik, di mana dekonstruksi dapat membantu mengevaluasi kebijakan yang terlihat netral tapi sebenarnya bias terhadap kelompok tertentu. Dalam pendidikan misalnya, dekonstruksi mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan tidak sekedar menerima informasi apa adanya. Sampai di sini ngobrol sosiologi episode ke-17 tentang dekonstruksi Jacques Derrida. Bagaimana teman-teman sekalian melihat konsep ini? Apakah dekonstruksi membuat kita lebih kritis atau justru terlalu rumit untuk diterapkan? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk memasukkan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa, Sinar Wangi Menanbeki, selamat malam.